Cerita indah Maroko di Piala Dunia 2022 akhirnya telah usai. Timnas Maroko gagal melanjutkan perjalanan mereka ke babak final setelah ditaklukkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 2-0. Sebelum laga versus Prancis dimulai, Maroko sudah mendapatkan cobaan. Bek andalan mereka, Nayef Aguerd harus ditarik dari daftar line-up setelah mengalami cedera saat pemanasan sebelum pertandingan. Pertandingan baru berjalan 5 menit, gawang Maroko sudah harus jebol. Gol tersebut dicetak oleh bek kiri Prancis, Theo Hernandez. Gol itu juga menjadi gol tercepat di semifinal Piala Dunia sejak tahun 1958. Pada menit ke-21, timnas Maroko kembali mendapat ujian yang berat. Bek andalan mereka, Romain Saïss, harus ditarik keluar lapangan karena cedera. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangat juang dari pasukan Maroko. Pasukan anak asuh Walid Regragui tersebut masih bisa memberi perlawanan, bahkan menggempur pertahanan Prancis. Maroko nyaris menyamakan kedudukan di menit 44. Sayangnya, tendangan salto dari El Yamik masih membentur tiang gawang. Di awal babak kedua, lagi-lagi Maroko harus kehilangan pemain andalannya. Bek sayap kiri mereka, Nusiar Mazraoui, harus diganti karena cedera. Gol dari Randal Colomwani di menit 79, akhirnya memupuskan harapan Maroko untuk menyamakan kedudukan. Skor 2-0 untuk Prancis, bertahan hingga laga usai. Meski tidak berhasil masuk ke babak final, ini bukan pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia kali ini. Hakim Ziyech dan kawan-kawan masih memiliki satu pertandingan lagi, yakni melawan Kroasia untuk memperebutkan peringkat ketiga. Keberhasilan timnas Maroko mencapai babak semifinal akan selalu dikenang sepanjang masa. Maroko menjadi tim asal Afrika pertama yang mencapai babak semifinal Piala Dunia. Perjalanan mereka bisa menembus semifinal bukanlah hal yang mudah. Di babak fase grup saja, mereka sudah tergabung dengan dua tim raksasa, yakni Kroasia dan Belgia. Maroko sukses mengalahkan Belgia dengan skor 2-0 dan bermain imbang 0-0 melawan Kroasia, serta menang 2-1 dari Kanada. Datang sebagai tim yang tidak diunggulkan, Maroko justru keluar sebagai juara grup. Di babak 16 besar, Maroko sukses menumbangkan sang juara dunia 2010, yakni Spanyol, melalui babak adu penalti, setelah bermain imbang 0-0 di sepanjang 120 menit pertandingan. Di babak adu penalti, kiper mereka, Yassine Bono, menjadi pahlawan dengan menebak semua penendang penalti dari Spanyol. Menang 3-0 di babak adu penalti, Maroko pun berhak melaju ke babak 8 besar. Pada babak 8 besar, Maroko sukses menumbangkan tim bertabur bintang, Portugal. Portugal yang sedang dalam generasi emas, justru harus bertekuk lutut dengan mereka. Meski digempur habis-habisan selama 90 menit, pertahanan Maroko tetap kokoh. Justru mereka mampu mencuri satu gol, melalui sundulan dari En-Nesyri di menit ke-42. Kisah perjuangan Maroko pun harus kandas di babak semifinal, saat takluk 2-0 dari Prancis. Meski tidak berhasil mengamankan tiket ke final, pasukan Maroko tetap bisa pulang dengan kepala tegak, dengan pencapaian luar biasa mereka di Piala Dunia kali ini. Maroko telah membuat bangga dan takjub bagi banyak orang, terutama bagi warga benua Afrika. Bahkan, warga Muslim di dunia, ramai-ramai ikut mendukung mereka. Hal tersebut terjadi, lantaran mayoritas pemain dan warga Maroko juga merupakan umat beragama Islam. Kisah perjalanan timnas Maroko juga tak lepas dari dukungan para penonton yang hadir di stadion. Maroko menjadi salah satu tim, dengan kehadiran penonton terbanyak di Piala Dunia 2022. Di partai semifinal melawan Prancis, sekitar 45.000 penonton hadir di stadion. Berbanding terbalik dengan supporter Prancis, yang hanya sekitar 4.000 penonton saja. Selain para supporter, dukungan dan doa keluarga, terutama ibu dari para pemain, juga turut mewarnai perjalanan mereka. Seusai pertandingan, beberapa pemain langsung menghampiri dan memeluk, bahkan mencium ibu mereka di tribun stadion. Bek sayap mereka, Achraf Hakimi, selalu mendatangi dan mencium ibunya, setiap pertandingan selesai. Selain Hakimi, Sofiane Boufal justru mengajak sang ibu untuk berjoget dan berdansa di lapangan. Tersingkirnya Maroko di babak semifinal, tidak membuat pasukan Maroko bersedih. Para pemain dan staf juga tetap bersyukur dan melakukan sujud, setelah pertandingan melawan Prancis usai.
Sang pelatih pun memberikan pesan kepada pemainnya agar tidak berkecil hati, meski tidak bisa lolos ke final. Pelatih Maroko berkata, "Kami telah memberikan usaha yang maksimal, itu hal yang terpenting. Selamat kepada para pemain. Kekalahan ini tidak mengotori apa yang telah mereka lakukan sejauh ini.